What's up everybody, saya Billy. Dan saya Sally. Dan ini adalah Bisa Jawab, di mana kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya dan Sally. Dan kita akan sebisa mungkin berusaha sebaik mungkin untuk bisa jawab pertanyaan kalian. Kali ini, di episode ini, kita bakal ngobrol seputar, apa Sally? Persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan. Ini adalah topik yang seringkali make or break relationship. Let's get to the questions. Here we go. Menurut Cici dan Koko, apa aja yang paling penting untuk dipersiapkan ketika udah sama-sama komit untuk menikah? Kalau question ini dibacain, mau bilang sama pasanganku, I'm so grateful and I thank God for him. Thank you Ko Billy and Sally, couple terinspiratif buat kami. God bless your family. Ini berarti harus disebutin namanya nih. Soalnya dia bilang dia pengen dia so grateful and thank God for pasangannya dia. Felicia Yo tuh namanya. Dia sangat bersyukur untuk pasangannya. Felicia You? You atau Yo? Yo. Gitu kan? Nggak tahu sih. Gimana? Oke. Apa yang harus yang paling penting untuk dipersiapkan sebelum masuk ke jenjang pernikahan? Menurut Sally apa? Banyak-banyak ngobrol aja sih. Betul. Sama Banyak-banyak ngobrol. Mempersiapkan mental, mempersiapkan diri karena pernikahan tidak semudah terlihatnya. Iya, orang patokannya film. Wih gila, film kayaknya orang married enak ya, happy ya gitu ya. Padahal kita berdua yang sudah menjalani pernikahan baru 3 tahun, sudah mengalami sebegitu banyak drama dan tantangan. Dan kita ini lumayan, ini ya pasangan yang lumayan gak neko-neko juga. Itu aja udah banyak drama, apalagi yang ya gitu. Apalagi yang mungkin gak banyak ngobrol di awalnya gitu ya. Menurut aku yang penting juga adalah memperlengkapi diri gitu. Karena orang yang gak pernah menikah gak akan tahu pernikahan itu seperti apa yang harus disiapin. Kayak kalian mau pergi ke Dubai, lalu tahu-tahu dicemplungin muncul di Dubai tanpa tahu mau kemana, mata uangnya apa, tempat tinggal di mana, cara milih transportasi seperti apa, cuacanya kayak gimana. Jadi ntar kita nggak mempersiapkan pakaian-pakaian yang sesuai dengan cuaca di Dubai dan lain sebagainya. Itu contoh doang ya. Sama kayak pernikahan, kita perlu tahu pernikahan tuh kurang lebih medannya kayak apa. Caranya gimana? Milikilah teman-teman yang sudah menikah. Dengar ceritanya mereka, dengar drama-drama yang mereka lalui. Dengan begitu kan kita jadi semakin punya pengetahuan harus ngapain, kira-kira kayak gitu. Berarti nggak cukup ya, gue punya pasangan yang ganteng doang, yang cantik doang. Baru tahu gitu, ternyata iya. Soalnya ganteng sama cantiknya itu nggak akan berfaedah sama sekali sih pas lagi married. Ternyata komunikasi, ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk bisa berdiskusi dengan dewasa tanpa emosional gitu ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin menurut aku kita perlu memperlengkapi diri dengan knowledge, dengan pengetahuan pernikahan itu sebenarnya seperti apa. Oke. Halo Bisa, maksudnya Billy Sally nih. Halo Bisa, aku mau nanya dong. Kan ada yang bilang bahwa nggak akan pernah ada pasangan yang 100% cocok. Nah, ada tips nggak sih untuk kita bisa benar-benar sure kalau dia adalah pasangan yang tepat untuk diperjuangkan? Thank you. Pastinya sih kita nggak akan pernah ketemu orang yang 100% cocok ya. Nggak ada such thing yang 100% cocok. Dan kalau kita coba mencari yang terbaik dan kita bandingin satu dengan yang lainnya, nggak akan habis-habisnya karena there will always be someone better di luar sana. Jadi menurutku yang penting adalah kita harus mencari orang yang rendah hati. Rendah hati ini agar orang tersebut, kita bisa tahu orang tersebut tuh mau belajar dan mau berubah nggak, dan bisa belajar dan bisa berubah nggak, gitu. Belajar dan berubah tuh nggak, kalau orangnya mau belum tentu bisa ya. Banyak orang mau berubah tapi orangnya nggak bisa berubah gitu. Jadi menurutku penting banget untuk kita bisa mencari orang yang cukup rendah hati agar mereka bisa dan mau berubah dan belajar dari waktu ke waktu. Jadi pas kita ketemu mereka, mungkin mereka masih kecocokannya, misalnya nih ya, tadi kan katanya 100% cocok. Nggak ada sih yang 100%. Misalnya pas ketemu 60% gitu.
Terus kita mulai ngobrol, menyamakan visi misi, diskusi dan lain sebagainya. Naik tuh 60 naik ke 61,5 gitu kan. Perlahan-lahan naik terus. Artinya kalau ada progres, artinya ya mungkin memang layak diperjuangkan. Gitu. Tetapi kalau ini orang diajak kerja sama susah, diajak ngobrol susah, adanya bawaannya berantem dan lain sebagainya, dibilangin ngeyel, wah itu sih alamat kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Gitu. Aku ketemu Sally juga di awal nggak 100% cocok pastinya. Namanya beda budaya, beda cara berpikir, keluarganya juga beda, backgroundnya beda, interestnya lain. Semua pasti akan sulit sekali untuk mencari kecocokan yang sempurna. Tapi kita terus bekerja untuk bisa mendekati situasi kondisi yang lebih baik, kecocokan yang lebih cocok ke depannya. Jadi itu sih menurut aku resepnya adalah harus cari orang yang rendah hati. Penting banget. Kalau misalnya kita udah mau ke jenjang yang lebih serius, what to do first untuk bikin kita benar-benar firm sama pasangan kita. Questioning yang wajib untuk diri sendiri untuk cross check or yakin. Dan what to say to ortu biar nggak nanya-nanyain terus dan nggak buru-buruin kita. Karena kan kadang kita sebagai anak punya rencana sendiri. Sally nih, jawab. Untuk cross check, iya harus baik-baik ngobrol lah sama satu sama lain. Dengan baik-baik ngobrol, pertanyaan-pertanyaan ditanyain gitu kayak misalnya ntar habis married di mana, tinggal di mana. Dengan pertanyaan itu terjawab, ya bakal bisa lebih yakin sama pasangan kita juga kan ya, sama future-nya bakal gimana. Jangan sampai nanti pas nikah nyesel. Coba gue tanya pertanyaan itu pas dulu lagi pacaran, nah gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyesali akan apa yang kita belum tanyakan, iya, dan ntar nyesel sama pilihan kita. Jadi sekarang adalah waktu yang paling tepat sebelum menikah untuk nanyain semuanya sampai ke detail-detail. Karena semakin kita nanya, semakin kita diskusi, semakin kecil pula potensi untuk ribut di waktu mendatang gitu. Tentang apapun itu, tentang anak, keuangan, persiapan nanti mau tinggalnya mau kontrak, mau di apartemen, mau di rumah, segala. Itu hal-hal gitu bisa jadi gesekan loh. Kalau ternyata beda, and then ternyata nggak bisa dinego ya pasangannya gitu loh. Terus iya, semua harus diobrolin sih. Terus what to say ke ortu biar nggak nanya-nanyain or buru-buruin kita. Ya. Ya kalau ortu sih, ya gimana mereka mau nanya ya harus kita jawab. Di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Dan mereka berhak nanya sih, soalnya mereka orang tua. Dan kalau kita memang siap menikah, berarti ya salah satu hal yang harus kita miliki adalah tanggung jawab. Kita harus menjadi orang yang tanggung jawab. Orang yang tanggung jawab itu siap menjawab kalau ditanya. Gitu. Dan kita harus punya jawabannya, karena pernikahan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. We need to be able to answer any question. Kalau memang kita ready, kalau memang ditanyain nggak bisa jawab, berarti belum siap menikah. Gitu. Nah kalau apa yang kedua sih orang tuanya suka apa? Buru-buruin. Suka buru-buruin. Nah orang tua kalau sampai buru-buruin itu biasanya mereka punya alasan kenapa ngeburu-buruin. Mereka punya alasan. Nah kita pun kalau mau nggak mau diburu-buruin, kita juga harus punya alasan yang tepat. Dan menurutku orang tua itu yang punya yang reasonable itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa ya yang kira-kira punya pengertian lah, bisa mengerti kalau kita jelaskan, kalau kita punya alasan yang konkret kenapa sampai jangan diburu-buru, ya mereka mau yang terbaik lah buat anak-anaknya. Iya nggak sih? Orang tua mana sih yang nggak mau yang the best gitu? Jadi kita pun harus bisa come up with a reason kenapa jangan diburu-buruin. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu diburu-buruin ya, terlalu cepat, tapi jangan dilambat-lambatin juga. Yang pas aja, mungkin jangan terlalu diburu-buruin karena tempat tinggal belum siap. Sedangkan kalau mau menikah, mau tempat tinggal sendiri, mau independen gitu ya, nggak mau tinggal di rumah mertua misalnya. Itu kan sebuah alasan. Atau keuangan belum siap nih, mau bikin pesta, tapi budgetnya belum terkumpul. Nah itu ya nggak bisa diburu-buruin dong. Ya itu kita harus bisa
muncul dengan alasan-alasan yang tepat dan dikomunikasikan dengan baik ke pihak orang tua dan mertua, calon mertua ya maksudnya. Seperti itu sih paling. Oke. Ketika udah serius, gimana kita bisa menghandle red flag yang ada di pasangan kita? Red flag itu apa, Beb? Bendera merah. Apa itu? Apa yang hal yang nggak oke di pasangan kita? Apa Gimana misalnya apa menghandle? mulutnya bau gitu atau apa sih? Misalnya orangnya suka selingkuh gitu. Wah, bahaya juga. Apapun red flag-nya menurut aku Coba diobrolin dulu ya. ya masa pacaran ini konteksnya pacaran nih ya. Belum married nih misalnya. Itu waktu yang paling pas untuk diobrolin semuanya. Tanya, bisa berubah nggak ya? Misalnya nggak suka, dia nggak suka pacarnya ngapain tuh ngomongin. Iya. Saya kira-kira bisa berubah. Terus dipantau. Apakah benar berubah nggak? Menurutku. Kalau bisa berubah, puji Tuhan. Kalau nggak bisa berubah, opsinya 2. Nerima Atau putus. atau putus. Simple gitu. Makanya harus terukur. Menurutku kita harus set period jangka waktu. Kira-kira ini orang bisa berubah atau enggak gitu. Iya sih kayak gitu sih. Kalau pacaran masih bisa ubah pasangan. Nah sekarang kalau red flag-nya ketemu pas udah married gimana Sel? Ya udah, didoakan saja biar bisa berubah. Enggak. Kalau nggak bisa berubah ya harus terima. Iya loh. Iya loh. Kalau udah married ketemu red flag harus terima. Diterima sambil didoakan biar berubah. Iya. Beriman terus ya. Atau konsultasi. Iya, iya gitu. Iya, seperti Iya. itulah. Berat ya kalau udah married. Makanya hati-hati kalau pilih pasangan. Kalau misalnya ada apa-apa cepet diobrolin. Kalau nggak cocok, doa ke Tuhan. Kalau emang harus diputusin ya nggak apa-apa, kan tetap temenan. Dia juga dapat yang lebih baik, kamu juga dapat yang lebih baik, semua happy. Puji Tuhan, haleluya. Gitu. Itu dia akhir dari episode seputar pembahasan wedding prep, teman-teman. Saya dan Sally ada tips terakhir buat kalian. Apapun rencana kalian di dalam merencanakan persiapan pernikahan, baik itu besar, kecil, ramai, ataupun intimate, satu hal yang paling penting. Orang-orang yang hadir di dalam pernikahan kalian. Pastikan mereka adalah orang-orang yang benar-benar kalian kenal dan kalian sayang. Imagine kalian masuk ke dalam pesta pernikahan kalian, melihat semua orang dari kiri ke kanan, mereka adalah orang-orang yang kalian kenal, yang kalian tahu mereka hadir karena mereka sayang sama kalian, bukan terpaksa, dan bukan karena nggak enak, tetapi mereka hadir karena they love you gitu. Ini bukan ajang untuk kita adu gengsi, kita panggil orang yang populer, orang yang terkenal, tapi mari coba kalian buat sebuah wedding yang sangat-sangat warm, di mana semuanya saling mengenal. Pasti seru banget, pasti akan menjadi momen yang unforgettable buat kalian yang menikah. Itu aja dari kita. Kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar apapun yang kalian ingin tanyakan kepada saya dan Sally, kalian bisa langsung aja taruh di komen di bawah ini. Dan kita akan coba menjawab pertanyaan kalian di video berikutnya. Oke, itu dia dari saya dan Sally. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!